Hai Sobat Kepo, ketemu lagi sama gua, Marco. Dan sekarang gua kasih tahu ya tentang ini, ini nih, yaitu mengenai nakama dari Luffy di One Piece. Selama ini kan kalian yang belum terlalu mengerti selalu bertanya-tanya, siapa sih yang Luffy rekrut pertama, siapa sih yang ketemu Luffy pertama, terus berikutnya lanjutannya ada yang bilang si ini, ada yang bilang si itu. Nah sekarang gue akan kasih tahu lu pada yang mana yang pertama dan faktanya siapa yang lebih dulu, siapa yang ketemu berikutnya, di mana tempatnya, bagaimana jalan ceritanya, dan seterusnya. Nah, lu gua kasih tahu ya. Yang pertama Luffy rekrut atau ketemu itu adalah Zoro. Ya, Zoro. Si rambut hijau atau si swordsman. Jadi bisa disebut dia adalah vice captainnya Straw Hat Pirates ya. Atau bahasa Indonesianya wakil kapten dari Straw Hat itu bahasa Indonesianya topi jerami, bajak laut topi jerami. Jadi si Luffy itu pertama kali ketemu Zoro itu di kota namanya Shellstown ya, atau kota kerang bahasa Indonesianya ya, biar keren Shellstown lah. Di situ ceritanya Zoro lagi ditangkap sama angkatan laut, Kapten Morgan yang nangkep, tangannya dari kapak, terus ada anaknya Helmepo yang ya yang gitulah, yang rambutnya kocak. Di situ Zoro lagi di crucified atau disalib ya, disalibnya tapi beda sama yang kita semua tahu itulah. Jadi gayanya salibnya beda. Di situ tiba-tiba biasalah. Ini awal mula dari kebiasaan Luffy, tiba-tiba datengin terus kayak bilang, "Will you join my crew?" Wah, cuma gara-gara dibilang itu tuh namanya Roronoa Zoro. Dia adalah pirate hunter. Jadi kayak pemburu bajak laut terkenal. Jago pedang, tiba-tiba mau direkrut Luffy. Terus singkat cerita biar cepet, kayak Zoro di situ minta apa, tolong ambilin pedangnya dan lain sebagainya. Sewaktu mau dieksekusi mati, tiba-tiba si Luffy datang ngadang peluru-pelurunya karena si Luffy itu manusia karet, jadi pelurunya mental lagi. Akhirnya Luffy ngasihin pedangnya Zoro. Zoro pun bebas, dia pun ternyata yang ngehajar si Kapten Morgan itu sendiri. Jadi ceritanya kenapa Zoro bisa ketangkep waktu itu karena katanya dia lapar, jadi nggak ada tenaga. Nah, jadi itu first mate-nya Luffy itu adalah Zoro sekali lagi ya. Jadi dia ketemu di Shellstown, di situ dia namanya, wow, tangga kenapa tuh? Ya udahlah. Jadi di situ ceritanya Zoro bergabung, dia pun bersumpah bahwa dia akan menjadikan Luffy sebagai kaptennya. Nah, next kru Luffy berikutnya itu adalah Nami ya. Jadi ceritanya sebenarnya Nami itu awalnya itu adalah maling. Seperti namanya, dia cat burglar, burglar susah sebutnya. Itu kayak pencuri kucing. Bukan nyolong kucing ya, tapi dia sebutannya. Jadi kayak kucing yang suka mencuri. Dia nyolongin ini, nyolong itu, ceritanya dia di situ lebih nyolong harta karunnya Kapten Bagi ya, Bagi yang bisa belah-belah badannya itu dicolong sama Nami apa hartanya. Di situ Luffy kayak ketemu ya, singkat cerita mereka akhirnya tarung sama si Bagi. Terus Nami kayak ada hidden agenda di situ. Ujung-ujungnya dia bilang ke Luffy, ya gue ngikut lu lah. Luffy pun bilang ya udah lu jadi navigator. Tapi itu masih ada cerita lanjutannya, tapi tetap jadi kru ketiga Luffy secara resmi adalah Nami ya. Kok ketiga, kedua, yaitu Nami. Setelah Nami, mereka pun, Nami tadi ketemunya di uh, pulau namanya Orange Island ya, Orange Island atau Orange Town, agak-agak lupa pokoknya gitu. Sesuai nama sama identiknya Nami juga, yaitu Orange. Nanti bakal tahu kenapa bisa disebutnya dia, kenapa dia suka orange. Berikutnya kru Luffy yang direkrut ketiga yaitu Usopp. Usopp si hidung mancung Pinocchio itu
atau ujung-ujungnya menjadi snipernya Straw Hat Pirates atau kru topi jerami itu yaitu Usopp, atau dulu disebutnya Usopp si pembohong. Ya, Usopp itu ketemu sama Luffy di kota kampung halamannya Usopp lah. Namanya Gecko Island atau di namanya Syrup Village atau kampung sirup. Di situ Usopp adalah seperti kayak kepala geng anak-anak dan suka berbohong. Makanya kayak Pinocchio, hidungnya mancung. Ceritanya gitu. Nah, di situ Usopp suka sama satu putri orang kaya ya, kayak mau ngelindungin putrinya lah. Cerita Luffy sama Zoro, Nami, Usopp bareng tarung sama yang namanya bajak laut Kuro. Lawan si Kuro yang kukunya panjang-panjang kayak kucing itu. Singkat cerita, di situ Luffy mendapatkan kapal pertamanya untuk tambahan, namanya Going Merry ya. Di situ dapatkan Going Merry dikasih oleh si orang kaya di kampung tersebut yang Usopp suka, akhirnya dikasih kapal. Di situ Usopp pun bilang, oke, gue juga mau jadi bajak laut, sampai ketemu nanti. Terus Luffy bilang, lo ikut gue aja, kita kan teman. Terus Zoro bilang, ayo naik. Akhirnya dia pun naik ke Going Merry. Jadi mereka sudah berempat. Jadi kru ketiga Luffy adalah Usopp, yaitu atau yang ujung-ujungnya menjadi sniper atau sekarang disebutnya God Usopp. Kru keempat Luffy yaitu Sanji. Jadi Sanji ini awal mulanya adalah seorang chef di restoran restoran di atas laut. Jadi kapal di atas laut bentuk ikan, disebutnya restoran namanya Barati Restoran. Jadi di situ dia adalah wakil chef dari chef utamanya, yaitu chef si kaki merah, dulu mantan bajak laut terkenal yang nyelamatin Sanji ya. Dia di situ kayak keraperan di atas batu di atas laut berdua. Sanji dikasih semua makanan yang dia pegang, chef pun makan kakinya sendiri. Nah, di situ Sanji akhirnya bilang, ya udah gue bantuin lo jadi chef. Akhirnya ada yang nyelamatin. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan melakukan menyerang lawannya dengan tangan, hanya melakukan kaki. Makanya tekniknya Sanji itu ada kaki yang nantinya dia disebut sebagai black leg, karena dia selalu pakai sepatu hitam sama celana hitam, yes, kayak suits gitulah, jadi disebutnya black leg. Sanji menjadi kru keempat yang direkrut oleh Luffy, yaitu sebagai chef ya. Jadi sejak itu kelompok bajak laut topi jerami selalu makan makanan enak karena dimasakin sama Sanji. Nah, berikutnya sebelum ke kru berikutnya ada kayak detour. Di situ Luffy harus menyelamatkan Nami kembali karena Nami kayak membelot. Dia kembali ke kampung halamannya. Dia ternyata di sana harus berurusan sama manusia ikan ya, Arlong and the gang. Arlong, Hachi dan kawan-kawannya lah, disebutnya Fishman. Jadi situ harus nyelamatin Nami dan kampung halamannya. Luffy pun bertarung. Lanjut dari situ Nami bergabung sepenuhnya. Nah, di sini banyak yang berspekulasi. Jadi sebenarnya Nami yang keempat dong. Yang pertama Zoro, kedua Usopp. Sebenarnya salah. Karena pengarang One Piece Eiichiro Oda pun sudah mengkonfirm bahwa Nami tetap hitungan ketiga. Karena Luffy tidak menganggap Nami itu keluar. Sedangkan dia cuma lagi egois, gue harus tolongin dia, begitu. Nah, lanjut. Setelah Zoro, Nami, Usopp, Sanji, 1, 2, 3, 4. Kru kelima Luffy yang direkrutnya atau menjadi grup ke-6, ditambah Luffy kan jadi 6 ya, yaitu Chopper. Jadi Chopper ini adalah kru ke-6 Luffy. Jadi ceritanya waktu itu lagi habis dari pulau Nami digigit sama kayak ya serangga gitulah, jadi buat dia demam. Obatnya nggak ada obat lah ceritanya. Nah, besok dia ke satu pulau, itu pulau musim dingin banget, ada gunung tingginya minta ampun. Di situ dia harus cari dokter. Nah, di situ kayak warga pulaunya bilang dokternya cuma ada di gunung tinggi, nenek-nenek. Akhirnya Luffy sama Sanji bawa Nami ke sono, ujung-ujungnya sampai atas. Bukannya rekrut si nenek-neneknya yang umurnya 130-an tahun itu, Dokter Kureha, ternyata dia merekrut justru Chopper, asisten si nenek-nenek
yaitu rusa yang bisa berbicara. Kenapa dia bisa berbicara? Karena rusa itu makan buah iblis namanya Hito Hitonomi. Hito itu manusia-manusia ya gitulah. Jadi dia bisa bergerak kayak manusia. Nah, jadi intinya Chopper adalah yang direkrut berikutnya di namanya Pulau Drum Island. Ya, island kan pulau, jadi Pulau Drum. Di situ Chopper direkrut untuk menjadi cadangan makanan emergency. Kata Luffy gitu. Enggak lah, hanya Luffy yang berpikir begitu. Saya pikir bahwa Chopper adalah dokter yang sangat ahli. Nah, jadi sejak itu kalau luka-luka semua Chopper yang ngurusin lah. Setelah Chopper yang berikutnya direkrut oleh Luffy, lebih tepatnya dia di awal bilang let me join your crew, yaitu Nico Robin. Jadi dia adalah kru ke-6 yang direkrut oleh Luffy, atau jadi total plus Luffy, jadi adalah kru ke-7. Nah, hitungannya gitulah. Setelah Chopper, Robin atau Nico Robin, panggilannya Robin. Jadi sebenarnya Robin ini adalah salah satu kru krusial yang mesti direkrut karena dia bisa membaca kayak tulisan-tulisan apa zaman dulu. Jadi dia bisa kayak arkeolog gitulah. Satu-satunya di dunia setelah Kozuki Oden. Nah, itu Oden nanti di lain kesempatan gue akan kasih tau lu juga. Nah, jadi setelah itu pertama Robin bisa kerekrut. Sebenarnya dia dulunya adalah musuhnya Luffy. Dia adalah anak buahnya atau wakilnya si Crocodile. Ya, Crocodile atau di namanya Arabasta Island. Jadi di Arabasta Island itu Luffy membantu namanya Vivi. Vivi ini ya disebut kru spesialnya Luffy lah. Dia putri Arabasta, sempat dibantu. Setelahnya dicerita setelah Arabasta dibilang biar gimana pun kita nakama, tapi dia ditinggalin, jadi kayak nggak kehitung kru sebenarnya. Jadi setelah Chopper, hitungan kru berikutnya adalah Robin. Nico Robin ini punya kekuatan namanya dari Hana Hana Fruit, jadi dia bisa ngeluarin bagian manapun badannya di manapun, jadi kayak ngeluarin tangan, ngeluarin apa, dia tangannya bisa ada 6. Setelah itu, setelah Robin, Luffy mau merekrut yang namanya, dia butuh apa buat betulin kapal itu, craft apa ya,